Halo, perkenalkan nama saya Gita Pradita Hasana dengan NIM 1967201035 dari Fakultas Fisip semester 5 ingin mempresentasikan hasil tugas UAS dari mata kuliah Konflik dan Konsensus. Resolusi konflik dan politik desentralisasi di Indonesia. Dari perang ke damai, sejarah Aceh banyak diwarnai oleh kekerasan. Sejak pemberontakan Daud Bureuh 1953 hingga Hasan Tiro 1976, tak sedikit korban nyawa terbilang, tak kurang harta melayang, tak kurang pula upaya yang dijalankan pemerintah untuk menyelesaikan konflik itu, mulai dari era Soekarno, Soeharto, sampai era pasca Soeharto. Sebelum disetujuinya MOU Helsinki, pendekatan yang dipilih untuk menyelesaikan konflik Aceh lebih banyak hard power, yaitu dengan kekerasan dan militer. Padahal, dalam diskursus resolusi konflik, masih ada opsi lain, yaitu soft power. Dalam wacana dan teori hubungan internasional, soft power sendiri relatif baru dikenal dalam pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi, termasuk dalam resolusi konflik. Konflik Aceh dalam lintasan sejarah. Pembentukan identitas keacehan dilihat dari perspektif kesejarahan. Konflik Aceh merupakan resultan dari usaha rakyat Aceh untuk membangun profil keacehan. Dalam konteks relasinya, baik dengan kekuatan asing maupun dengan Republik Indonesia, seperti dikonstruksikan oleh Peter Riedel untuk membangun persepsi dirinya atau self-perception. Rakyat Aceh lebih memilih wilayahnya sebagai serambi Mekah. B. Konflik Aceh di era Soekarno. Pertentangan kaum ulama dengan kaum ule Balang tersebut berkulminasi pada perang saudara yang dikenal dengan Perang Jumbok, yang berlangsung dari 22 Desember 1945 sampai dengan 1 Januari 1946, sehingga memicu revolusi sosial di Aceh yang meruntuhkan sistem pemerintahan tradisional yang dikuasai oleh kaum ule Balang. Setelah Perang Jumbok atau PUSA semakin berpengaruh dalam pemerintahan di Aceh dan semakin menonjol dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. C. Aceh dan kemerdekaan Republik Indonesia. Mendukung kemerdekaan Indonesia. Hal ini tercermin dari pernyataan yang ditandatangani oleh Daud Bureuh pada 15 Oktober 1945 yang mengajak rakyat Aceh untuk melancarkan perang sabil terhadap Belanda guna mempertahankan Republik Indonesia yang diproklamasikan Soekarno. Politik desentralisasi dan resolusi konflik. Isu desentralisasi memang sangat kental mewarnai naik turunnya hubungan pemerintah pusat dengan Aceh. Pemberian otonomi kepada Aceh pertama kali dimaksudkan untuk meredam pemberontakan yang dipimpin oleh Tengku Daud Bureuh yang dipicu oleh kekecewaannya atas perlakuan pemerintah pusat terhadap Aceh. Penutup. A. Politik desentralisasi dan resolusi konflik. Banyak upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik Aceh mulai era Soekarno, Soeharto, pasca Soeharto, sampai era SBJK. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah baik melalui pendekatan militer atau hard power maupun melalui dialog dan perundingan atau soft power. Baik pendekatan militer maupun dialog atau perundingan yang menghasilkan kebijakan desentralisasi tidak mampu menyelesaikan konflik Aceh. Kebijakan desentralisasi berupa pemberian keistimewaan atau otonomi khusus bagi Aceh dilakukan dalam upaya untuk meredam konflik. Terima kasih.